Smartphone jawara mid-range yang kalian tunggu-tunggu finally bakal segera nongol resmi di Indonesia. Setelah sebelumnya beberapa waktu lalu kita kedatangan smartphone mid-range dagu tebal yang overpriced, sekarang giliran yang ini unjuk gigi. Bismillah, ketemu lagi bareng gua Romi. Di video ini kita akan ngebahas Redmi Note 11. Intermezzo dulu dikit, Redmi Note 11 itu pertama kali rilis November 2020, yang itu adalah versi yang dijual eksklusif di China dengan Dimensity 810 5G. Kemudian Februari 2022 Redmi Note 11 lahir kembali yang merupakan versi global. Yang ini walaupun namanya sama-sama Redmi Note 11 tapi antara versi China dan global sebenarnya adalah dua smartphone yang sama sekali berbeda. Nah, kita di Indonesia tentunya kebagian versi yang global. Ketika video ini kami publish artinya Redmi Note 11 udah meluncur secara resmi. Harganya udah gua tulis di deskripsi. Tapi guys, sebelum kita lihat HP-nya, ada pesan sponsor dulu nih dari provider internet favoritnya anak muda zaman now, apalagi kalau bukan Live On. Live On ini menarik banget ya karena sistemnya itu kan kuota, jadi nggak lagi pakai pulsa. Nggak akan ada yang namanya pulsa bakal kepotong. Dan kuota internetnya utuh, nggak dibagi-bagi berdasarkan jam atau jaringan. Intinya bebas mau dipakai buat browsing, medsosan, streaming, pagi, siang, sore, malam, sesuka-sukanya aja. Udah gitu nggak ada FUP, jadi speednya itu nggak akan dilimit, dan seandainya kuota masih nyisa bakal diakumulasi ke bulan berikutnya up to 1000 GB, nggak akan hangus. Terus misalnya nih pas pakai ada trouble, nah laporannya nggak perlu nelfon, tinggal chat aja, lebih cepat, lebih praktis. Kalau kalian mau nyoba belinya online, nggak perlu ribet keluar rumah, cobain aja dulu beli yang PowerGo, itu harganya 50.000, dapat kuota 20 GB buat sebulan dan gratis nelfon 20 menit ke semua operator. Link belinya gua share di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sejujurnya unboxing HP mid-range sekarang itu lebih greget daripada unboxing HP flagship. Misalnya Redmi Note 11 ini ya boxnya lebih informatif, ada gambar HP-nya, ada keterangan NFC-nya juga, dan isi boxnya pun lengkap alias ada charger, kabel data USB-C, dan juga casing. Kalian yang suka HP compact pasti bakal suka sama Redmi Note 11. Entah ada angin apa, kok tiba-tiba Xiaomi rilis Redmi Note 11 versi global ini dengan form factor yang kecil. Padahal yang versi China itu layarnya 6,6 inch, nah yang versi global ini cuma 6,4 inch. Gue yang sebelumnya pakai HP 6,7 inch itu langsung happy pas megang Redmi Note 11 ini. Asli, ini kecil sih bodinya. Kalau build quality-nya menurut gue udah solid, padat, rapi. Dia juga udah ada IP rating 53 dan splash protection. I/O portnya juga uhuy. Nih ya, di atas ada trio jack audio, lubang speaker dedicated yang terpisah dari earpiece, sama ada infrared blaster. Di bawah ada lubang speaker lagi yang artinya speakernya udah stereo, ada mikrofon sama port USB-C. Tombol power built-in fingerprint ada di kanan barengan volume rocker. Posisinya udah pas, dan di kiri itu triple slot kartu termasuk dedicated micro SD. Dan jangan lupa Redmi Note 11 juga udah ngebawa NFC, top lah. Sebenarnya kalau dilihat-lihat tongkrongan Redmi Note 11 ini udah kayak HP menengah ke atas. Terasa ada DNA flagshipnya dari desain modul kameranya. Finishing backdoornya juga dibikin cakep ala-ala frosted. Kalau misal nggak ada logo Redmi-nya di sini, menurut gua nih bakal makin cakep. Dan kita warga negara Republik Indonesia tercinta patut bersyukur banget sih karena yang masuk sini adalah Redmi Note 11 versi global, yang mana versi ini selain punya layar lebih compact tapi juga punya panel AMOLED 90Hz dengan brightness max di 1000 nits. Proteksinya Gorilla Glass 3 kalau nggak salah. FYI, kalau yang versi China itu layarnya masih IPS. Paling yang kurang asik dari layarnya ada di dagunya yang masih relatif tebal, tapi harusnya kita masih bisa memaklumi lah, secara harganya juga nggak over. Soalnya kan ada juga tuh HP 7,5 juta yang dagunya tebal. Tapi perlu diperhatiin buat user casual yang jarang utak-atik HP. Waktu pertama kali pakai HP ini, kalian wajib ke menu display setting buat ganti refresh rate ke 90Hz. Karena defaultnya ini adalah 60Hz. Nah, selain bodi dan layar, yang beda antara Reno 11 versi global dan versi China adalah chipsetnya. Agak cukup bikin galau, kita ke bagian chipset Snapdragon 680 yang masih 4G. Walaupun kenyataannya memang jaringan 5G di Indonesia juga masih belum tahu kapan merata. Nah, Snapdragon 680 ini bisa dibilang mirip Snapdragon 662 karena dia punya speed 2,4 GHz based on CPU Kryo 265 dengan GPU Adreno 610. Adapun yang menarik dari chipset ini adalah ISP-nya, yaitu Spectra 346 yang diklaimnya ini optimal buat image processing. Chipset ini ditemenin sama RAM 6GB dan storage 128GB. Kombinasi ini jadi varian tertinggi untuk Redmi Note 11 karena opsi lainnya cuma ada 4 dan 64GB.
Lalu apa iya ISP Spectra 346 ini bisa ngebantu ngedongkrak kualitas kamera Redmi Note 11? Kayaknya lebih enak kalian lihat langsung aja sendiri ya segelintir foto yang udah kami tag pakai lensa utama ada 50MP, lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP dan lensa depth 2MP dari Redmi Note 11. Emang cuma dikit fotonya tapi seenggaknya ini bisa ngasih ya gambaran bagaimana kualitasnya. Nah, kalau pada penasaran gimana user experience pakai HP ini, nanti insya Allah Fahmi bakal bikinin video lagi untuk Redmi Note 11 ini. Yang jelas untuk impresi awal HP ini memang terasa paling mending dan paling rasional dibanding HP-HP lain dengan range harga yang sekelasnya. Mungkin nanti Fahmi akan bikinin juga untuk tes kamera dan juga tes videonya.